Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Baitul Muttaqin yang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita di pagi hari ini. Kita masih bisa bersama-sama melakukan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan panutan suri teladan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tafsir dari salah satu surah yang terpendek di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Ad-Duha. Di mana surah Ad-Duha merupakan surah yang diturunkan di kota Mekkah dan di dalamnya tentunya banyak sekali tema yang bisa kita kupas pada pagi hari ini. Seperti biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah-surah atau di dalam surah-surah di juz 30 Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan makhluknya, dan itu boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Wadduha. Bersumpah dengan waktu mulainya matahari terbit sampai tergelincir di waktu zuhur. Jadi setiap sumpah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ada penekanan, ada hikmahnya. Tidak ada satu sumpah pun di dalam Al-Quran kecuali ada hikmah dan ada urgensinya. Dan di sini adalah urgensinya adalah masalah waktu, di mana waktu adalah hidup kita. Dan kalau kita menyia-nyiakan waktu, berarti kita menyia-nyiakan hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, di mana dalam waktu duha kita disyariatkan untuk melakukan salat yang disebut dengan salat duha. Artinya bahwa kita harus banyak melakukan interaksi, melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang telah ditekankannya. Di sini adalah waktu duha. Wadduha wal laili idza saja. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam idza saja, apabila malam itu menjadi tenang dengan kegelapannya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan dua waktu ini. Waktu duha di mana kita mulai bekerja, beraktivitas. Sedangkan waktu malam kita beristirahat. Itu adalah sunnatullah. Di mana badan kita sebagai makhluk, sebagai manusia, ada waktunya kita bekerja dan ada waktunya kita istirahat. Ya.
Dan dua waktu ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Wadduha wal laili idza saja. Tentunya dalam sholat duha ada beberapa hadis sahih dari Rasulullah SAW. Di antaranya hadis Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan salah satunya dan diwasiatkan kepada Abu Hurairah adalah untuk menjaga 2 rakaat dari sholat duha. Baik, jadi ini tema yang pertama yaitu masalah waktu, dan itu nanti akan terulang dalam surah-surah selanjutnya. Wal-laili idza yaghsha wasyamsi wadduhaha, ya, akan terulang. Sebelumnya wal asri. Jadi masalah waktu adalah masalah yang penting bagi kita semua, karena kita hidup di muka bumi ini hanya sementara. Kita tidak akan hidup lama sebagaimana Nabi Nuh hidup ribuan tahun. Kita tidak akan hidup lama sebagaimana Nabi Adam hidup 950 tahun, atau seperti Nabi Musa yang umurnya 350 tahun, atau bahkan Nabi Ibrahim yang umurnya 175 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar memerhatikan waktu-waktu ini. Jangan kita sia-siakan waktu. Baik yang sudah pensiun atau belum pensiun sama saja, atau masih remaja seperti adik-adik, ya, jangan sampai menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu adalah harta yang paling berharga dari manusia. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, di sini baru ada sabab nuzulnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga ia tidak marah kepadamu. Jadi suatu hari istri dari Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, lagi-lagi dia sebagai tokoh pembenci di zaman Rasulullah SAW di kota Makkah, yang menghina Nabi Muhammad SAW, yang menghalangi para sahabat mau ke masjid, yang membawa kayu untuk dibakar di jalanan menuju masjid, atau bahkan untuk menganiaya umat Islam, itu adalah seorang perempuan, ya. Seorang apa? Seorang perempuan, betapa jahatnya dia. Di sini ada satu riwayat yang sahih berkaitan dengan sebab nuzul atau sabab nuzul ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Suatu hari Ummu Jamil bilang, tidaklah aku melihat kecuali setanmu telah meninggalkanmu. Jadi dia mengatakan bahwa Allah itu setan. A'udzubillah min dzalik. Kenapa dikatakan Ummu Jamil demikian? Karena beberapa hari wahyu tidak turun. 3 hari, 4 hari, 5 hari tidak dijelaskan, atau seminggu tidak turun. Biasanya wahyu itu turun, Al-Quran itu turun. Nah, ini sudah beberapa hari tidak turun, maka diejek oleh siapa? Oleh Ummu Jamil, dikatakan ya, bahwa setanmu meninggalkan. Artinya Allah meninggalkan. Jadi kata-kata jelek itu sudah ada di zaman dulu ya, oleh emak-emak ya. Insyaallah bukan emak-emak Baitul Muttaqin ya. Setanmu meninggalkan, begitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kekasihnya, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ini bedanya Al-Quran dengan kitab lain. Sudah saya sampaikan mungkin beberapa kali di sini atau tempat lain bahwa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun, dan turunnya bisa setiap hari atau berjeda.
Ya, hikmahnya adalah untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW dan untuk membimbing umat ini menjadi umat yang terbaik dengan bimbingan yang tidak putus sampai Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan At-Taurat. Taurat diturunkan secara langsung, plek, sekali saja. Juga Injil, plek, sekali saja, hanya sekali diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tema yang kedua itu adalah bimbingan Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang tidak terputus. Ya, yang tidak terputus, tapi terus-menerus Allah Subhanahu wa taala membimbing nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan karenanya umat lain mereka tidak suka dengan Jibril seperti yang saya sampaikan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Yahudi mereka tidak suka dengan Jibril. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling banyak turun Jibril kepadanya. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling banyak Jibril turun kepadanya untuk menyampaikan wahyu. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, di sini ada hadis ya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditampakkan ya, diperlihatkan kepadaku yang akan ala huwa maftuhun, yang akan diberikan kemenangan bagi umatku. Maka itu membuatku aku senang. Jadi nanti umat ini akan menjadi umat yang menang. Menjadi umat yang luas. Bukan hanya di Jazirah Arab. Bahkan di zaman Nabi SAW, ya, perang melawan Romawi. Kemudian di zaman sahabat, ya, kita tahu sebagian sahabat dan sekarang juga masih ada di YouTube atau yang lainnya bekas-bekas peninggalan sahabat. Bahkan sahabat ada yang meninggal di Cina atau di Mongolia, ya. Ini menunjukkan bahwa Islam sampai ke Asia. Sampai kemana? Sampai ke Asia, bahkan ke arah timur sana. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, akan diberikan kemenangan bagi umatku. Maka aku menjadi senang. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan yang pertama. Ya, jadi walal akhiratu khairul laka minal ula itu sebab nuzulnya bahwa Nabi Muhammad SAW diberitahu bahwa umatnya akan menang. Ya. Mesir ditaklukkan. Romawi ditaklukkan, ya, walaupun tidak sampai Romanya, tapi kekuasaan Romawi ini sampai Palestina, sampai Syria sekarang, ya. Yang kita dengar kabarnya bagaimana para Yahudi Bani Israel, ya, melakukan kerusakan, walaupun katanya ada gencatan, ya, semoga itu hal yang langgeng, ya. Karena masalah agresi militer itu selalu terulang. Dari zaman saya di Mesir, ya, itu pasti ada saja. Baru saya setahun di Mesir, ya, ada namanya agresi, kemudian ada namanya intifadah. Kemudian nanti beberapa tahun lagi agresi lagi. Kemudian damai sebentar, agresi lagi. Yang sekarang ribuan orang, nggak tahu puluhan ribu orang
mati syahid, kemudian mungkin nanti ada agresi lagi. Nah, itu memang kebiasaan mereka, sudah menjadi pattern ya. Jadi mereka biasa untuk membantai umat ya, yang mereka benci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kullama 'ahadu 'ahdan nabadhahu fariqum minhum." Setiap kali mereka bikin janji, maka setiap kali itu juga mereka melanggarnya. Itu kata Al-Quran, bukan kata saya. Jadi nggak usah kaget kalau nanti gencatan senjata, ya, angkat senjata lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi umat ini. Romawi ditaklukkan kekuasaannya. Kemudian Jazirah Arab termasuk Yaman ditaklukkan, bahkan Ethiopia rajanya sampai beriman, yaitu raja yang bernama Ashamah yang gelarnya adalah Najasyi. Persia Islam sampai ke sana, bahkan sampai ke Asia Timur. Ya, itu di zaman siapa? Di zaman sahabat, ya, di zaman tabi'in udah sampai sana. Belum lagi di Nusantara, di Indonesia, ya, yang dikatakan dulu kita belajar Islam masuk Indonesia itu abad 12 Masehi, tapi ada juga yang meneliti bahkan di abad 8 Masehi Islam sudah masuk ke Indonesia. Gimana tuh caranya ya? Ada yang bilang karena pedagang-pedagang dari Gujarat, ada yang bilang karena dai-dai dari Timur Tengah, ya, karena Wali Songo ini asalnya dari Timur Tengah, seperti Al-Maghribi ya. Iya. Itu kan dari Maroko. Ya, jadi sudah ada utusan dari khalifah bahkan ke Asia Tenggara, dan kita rasakan sekarang Islam itu menjadi luas. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Islam akan masuk kafron, artinya apa? Kota per kota, kemudian negara demi negara, dan sekarang jumlahnya sangat banyak. Ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, dan Tuhanmu akan memberikanmu nikmat, maka engkau akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poinnya Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ahli tafsir menerjemahkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, memahaminya adalah kejayaan dalam agama, ya, kemenangan umat Islam. Adapun di akhirat adalah surga, syafaat. Jadi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bukan dunia. Kalau kita baca sekilas wala sawfa, dan akan, dia pasti Allah, yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberikan kamu nikmat, fatarda, maka engkau akan menjadi ridha. Itu bukan dunia. Maksudnya gimana? Bukan kekuasaan dalam arti duniawi, bukan rumah yang mewah, bukan harta yang banyak, ya, bukan. Karena itu bukan termasuk daripada bagaimana Rasulullah SAW hidup. Walaupun nanti memang Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, beliau kaya, nanti kita jelaskan. Jadi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fatarda itu artinya adalah nikmat dengan kejayaan Islam di dunia, dengan dakwah Islam, dan di akhirat dengan surga dan syafaat. Makanya hadis yang sering saya sampaikan itu hadis Abdullah bin Mas'ud yang sahih, ya, populer sekali. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah SAW. Rasul di kamarnya sedang tiduran, tapi Rasulullah SAW ya tidur di atas tikar. Dan tikarnya bukan kayak tukang tikar yang lewat di Jati Jajar, ya.
Nggak tahu nih udah 10 tahun ini udah nggak pernah dengar lagi tukang tikar nih. Dulu tahun 2010 masih ada tuh orang tikar-tikar, udah nggak zamannya lagi. Nah, tikar ini dari pelepah kurma, ya, dari pohon kurma, di mana kalau tidur di atasnya punggung kita itu akan bekas. Rasulullah SAW tidur di pelepah kurma itu. Ya, suatu hari Abdullah bin Mas'ud masuk dan Rasul sedang tiduran. Rasul bangun dan terlihatnya di belakang punggung Rasulullah SAW bekasnya, garis. Tuh. Gimana kalau kita pernah nggak tidur di atas tikar? Pernah ya, cuman dulu mungkin. Itu pun kalau tidur di atas tikar kasih apa? Kasih kasur ya. Aneh tidur di atas tikar juga Ustaz. Bagus dong ya, ngikutin Rasulullah. Tapi di atasnya kasur dua lapis ya. Iya, jadi tikar di atasnya kasur 2 lapis. Nih, lihat punggungannya ya. Gak ada bekasnya. Ini sampai berbekas. Sehingga Abdullah bin Mas'ud yang melihat itu tentu beliau sangat merasa apa? Iba ya. Beliau ingin sekali Rasulullah SAW sampai tidak ingin demikian. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, lau farrashna laka. Bagaimana kalau kami bikin kasur buat kamu? Jadi engkau tidur di tempat yang layak. Tidak di atas tikar ini yang menyebabkan badan kamu ada bekasnya. Ya. Sampai demikian. Kalau kita hidup, kalau Rasul hidup di zaman sekarang, dan kita lihat kalau ya Rasulullah SAW tidur di atas tikar, kira-kira gimana kita? Senang atau sedih? Sedih. Makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia tidurnya di atas tikar. Yang kalau tidur punggungnya langsung berbekas. Sedangkan kita tidurnya di atas kasur yang empuk, yang enak, ya. Yang kalau tidur susah bangun. Iya, udah kasih alarm jam 1. Bunyi alarmnya, snooze ya. Bunyi lagi jam 1:30, snooze lagi. Bunyi lagi jam 3, snooze lagi ya. Sampai azan, wah alarm gak bunyi-bunyi ya? Iya, udah dimatiin. Jadi bukan salah alarmnya, tapi salah apa? Salah kitanya ya. Jadi kalau kita pasang alarm, walaupun kita set itu sampai 4 kali bunyi, tapi niat kita nggak pengen bangun, nggak bangun. Coba aja ya. Tapi kalau kita azamnya kuat, nggak pakai alarm, pasti bangun. Ya, jadi alarm itu ngikutin niat kita. Itu poinnya. Ya, maka jawaban Rasulullah SAW, apakah jawaban Rasulullah? Oh iya nggak apa-apa, Abdullah bin Mas'ud ya. Coba ente bikinlah kasur yang empuk. Ya kalau bisa yang paling bagus di kota Madinah, nanti bawa ke sini. Kalau bisa 2 lapis, kalau bisa sama selimutnya, kalau bisa sama kayunya sekalian gitu kan. Ya, lihat ya. Kalau kita dalam posisi seperti itu kira-kira gimana? Di rumah kita nggak punya kasur, tidur di atas tikar, tiba-tiba ada yang datang ngelihat kita terus dia tawarin, Pak, mau nggak saya beliin kasur? Oh boleh. Kalau bisa yang tebel ya. Kapan mau kesini ya? Mumpung ditawarin kan begitu. Ya, maka jawab Rasulullah SAW. Nah ini kata-katanya yang abadi. Beliau SAW mengatakan, Mali wad dunya ma ana wad dunya. Innama mathali wad dunya kamathali rakibin istadhalla ala syajaratin fanama wa tarakaha. Saya nggak ada keperluan dengan dunia. Ini Pak, makomnya tinggi nih. Ya, makomnya tinggi. Makom karena kenapa saya bilang makom? Karena Rasul memang menyabdakan sendiri di sini. Bisa nggak kita? Jadi Rasul ditawarkan hanya kasur, bukan rumah, bukan kendaraan, kasur untuk istirahat, tapi Rasul tolak. Jawaban Rasul apa? Aku tidak ada keperluan dengan dunia. Buat apa dunia bagiku? Kata Rasulullah. Sesungguhnya perumpamaan dunia bagiku itu hanya seperti orang yang sedang melakukan perjalanan,
pulang kampung ke Sukabumi ya, ke Lampung ya. Kemudian dia berteduh di pohonan di tengah jalan ya, jadi nanti kalau pulang lagi pulkam nih mau lebaran ya, di rest area di hotel ya. Sejenak ya di rest area. Tidur di bawah pohon. Fatarokah, ketika bangun ditinggalkannya. Jadi dunia bagi Rasulullah SAW itu hanya seperti tempat transit. Jelas? Tempat rehat sejenak. Apakah kita pengen di rest area? Kapan nih kok belum nyampe kampung? Ntar dulu lah, saya mau 2 minggu di rest area. Kayaknya saya nyaman di sini ya, banyak makanan ya, mantep lah. Terus nanti di kampung berapa hari? Sehari aja. Seperti itu. Yang ada kalau kita di rest area pengen cepat-cepat sampai kamu. Nah, itu juga seperti itulah dunia. Ya. Jangan kita merasa nyaman. Oh nyaman. Dunia gimana? Mantap. Ya. Pokoknya saya seneng ya pengen terus di dunia. Enggak. Tapi dunia itu bagi Rasulullah SAW hanya seperti tempat rehat sejenak atau tempat transit. Jelas? Bahkan kalaupun kita naik pesawat, kita transit di Dubai, kita transit di Singapura, Malaysia, apakah kita mau lama di sana? Luar Dubai atau Emirat atau Singapura paling sehari, udah. Nggak mau lama lagi di sini, nggak mau pulang ya ke Jakarta. Udah. Ya. Jadi itulah dunia. Makanya Allah mengatakan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini Pak poinnya. Dunia bagi Rasulullah SAW itu porsinya sedikit dibandingkan akhirat. Jadi akhirat itu prioritas. Ini makom yang Rasulullah SAW berada di dalamnya. Maksud gimana? Katanya kita seimbang, tidak seimbang. Tetap porsi akhirat itu harus lebih besar. Mana dalilnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Rasul menerapkan. Kalau memang dunia itu seimbang, Rasulullah SAW minta dong, atau ya udahlah kasur belikan, atau bikinkan saya istana. Enggak usah istana, rumah yang bagusan lah begitu ya, untuk keluarga Rasulullah SAW. Tapi tidak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Atau Rasul punya saving, punya uang banyak yang disimpan, ya untuk keluarganya, untuk keturunannya tidak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah. Jadi kalau kita punya konsep walal akhiratu khairul laka minal ula, maka dunia yang kita cari, yang kita kumpulkan itu tidak akan menjadi ya. Jadi apa? Menjadi pengikat hati kita. Apa-apa dunia. Akan mudah masukkan ke lenceng Baitul Muttaqin 100.000 kan biasa. Tapi kalau dunia itu sudah di dalam hati kita sudah mengikat ya, masukin 50.000 berat ya. Tapi kalau ke mall 200.000 sedikit ini ya, tambahinlah 2 juta gitu. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Jadi Allah akan memberikan kepadamu ya dunia tadi ya, kemenangan, kejayaan, alhamdulillah umat Islam sudah banyak. Ya, dan di Indonesia juga terbanyak ya. Umat Indonesia itu 250 atau lebih itu adalah muslim ya, itu menunjukkan bahwa ini wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya. Itu jadi kalau kita dengar wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, lihatlah Islam yang sudah ada di mana-mana. Bahkan juga saya lihat di YouTube, saya baru tahu di Papua Barat itu ada masjid yang megah ya. Nggak tahu tuh kalau misalnya nggak ngelihat YouTube ya. Dan ada dai dari Timur Tengah datang ke sana dan memimpin jadi sholat ya, memimpin jadi imam. Sudah ada di mana-mana, tinggal kita mempertahankannya. Coba kalau kita bayangkan kita lahir sekarang di tahun ini, Islam masih minoritas di Indonesia, apa yang terjadi ya? Apakah kita bisa merasakan kedamaian, ketentraman seperti yang kita rasakan sekarang? Tentu ya. Ya, itu adalah berkat karunia Allah ya, melalui para
dai-dai yang menyampaikan Islam di mana? Di bumi Nusantara. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu di dunia, dan di akhirat artinya adalah pahala. Bahwa umat ini pahalanya paling banyak. Jadi bapak dan ibu tidak perlu pesimis ya. Paling saya hidup cuman, ente nggak boleh pesimis ya. Paling tahun depan udah innalillahi. Masih hidup ya gimana ya? Emang saya seperti Nabi Musa atau Nabi Adam yang umurnya sampai ratusan tahun gitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kata ahli tafsir, yaitu apa? Pahala yang banyak, syafaat ya, surga, karena umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepadanya semuanya pasti akan masuk surga ya, baik langsung ataupun mampir dulu. Mau mampir dulu nggak? Kalau mampirnya beli nasi uduk atau ke warkop nggak apa-apa, ini mampirnya ke neraka, nyemplung dulu. Umat Nabi Muhammad SAW ya, itu pahalanya paling banyak. Pahalanya apa? Paling banyak. Nanti apalagi nih, sebentar lagi Ramadan ya, Maret 2024 ya, setelah Pilpres. Ya, udah ganti presiden. Ya, apa? Pahalanya banyak. Sedekahnya, baca Qur'annya, sekali baca Qur'an 1 huruf 10 kebaikan ya. Allah kasih Lailatul Qadar, nilainya sama dengan 1000 bulan. Satu malam. Kalau dapat 20 Lailatul Qadar, berarti kita mendapatkan pahala ibadah non-stop 1660 tahun, yang artinya melebihi umur Nabi Nuh alaihi assalam. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Jadi nanti di hari kiamat orang-orang akan mencari syafaat, ya. Akan mencari apa? Mencari syafaat. Mereka mendatangi para nabi. Ada berapa nabi? Ya, di syafaat, ya. Sering saya ulangi nih. Nabi Adam ditambah dengan ulul azmi. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Ada 6 nabi. Orang-orang akan berbondong-bondong meminta syafaat ya, agar para nabi ini meminta kepada Allah mereka diselamatkan. Jadi suasana yang sangat getir ya, dan sangat menakutkan ya. Ketika itu tidak ada pertolongan, orang-orang kepanasan datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini datang kepada Nabi Adam alaihi salam ya, meminta kepada Adam alaihi salam agar Adam minta kepada Allah. Kata Nabi Adam, aku telah melanggar, aku memakan buah yang diharamkan, aku tidak bisa meminta syafaat untuk kalian, mintalah kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka bilang, wahai Nuh, engkau adalah utusan Allah di muka bumi. Itu hadisnya ya. Anta awwalur rusuli fil ard ya. Ya, engkau adalah rasul yang pertama di muka bumi ya. Mintakanlah syafaat untuk kami. Kata Nuh apa? Aku tidak bisa. Kenapa? Karena aku dulu pernah mendoakan umatku untuk dihancurkan semua. Nabi Nuh doanya begitu kan? Qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Nabi Nuh pernah berdoa umatnya dihancurkan semua kecuali yang ikut dengannya di atas bahtera. Pergi kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim ya, engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Mintakan syafaat untuk kami. Kata Ibrahim apa? Aku tidak bisa. Kenapa wahai Ibrahim engkau tidak bisa ya? Aku dulu pernah berdusta 3 kali. Nah, itu sering saya sampaikan. Aku tidak bisa. 3 kali aku berdusta. Ya, yang pertama ketika Nabi Ibrahim ya diajak oleh bapaknya untuk menyembah berhala. Kata Nabi Ibrahim apa? Inni sakim. Aku sedang sakit. Ada dalam Al-Quran. Yang kedua, ketika istrinya Siti Hajar ya, Nabi Ibrahim datang ke Babilonia dan diinterogasi oleh Raja Babilonia. Ditanyakan, ini siapa perempuan ini? Ya, kata Nabi Ibrahim, dia saudariku dia adalah saudariku. Iya, karena kalau Ibrahim bilang istriku itu langsung dia apa?
langsung diambil sama raja dan dilecehkan. Boleh diapakan sesuai yang diinginkan raja, tapi kalau dibilang dia adikku atau kakak perempuanku, maka nggak boleh disentuh. Yang ketiga, ya, ketika aku ditanya oleh para penyembah berhala, aku diinterogasi, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Aku bilang, itu yang paling gede. Siapa engkau menghancurkan berhala ini? Kata Ibrahim, bukan, itu yang paling gede. Tanyanya sama dia. Kata Ibrahim, aku tidak bisa. Pergilah kepada Nabi Musa. Mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ya, engkau adalah kalimullah, Allah yang berbicara kepadamu, ya kan? Berbicara kepadamu, ya, dari apa? Dari minas syajarati ayya Musa, dari dalam Al-Quran, dari apa? Dari pohon, ya, belakang pohon, ya. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Engkau adalah kalimullah. Kata Nabi Musa, aku nggak bisa. Kenapa Nabi Musa? Ya. Kenapa? Ya, kata Nabi Musa, aku dulu pernah membunuh seorang dari apa? Dari klan Fir'aun. Yang artinya apa? Dari bangsa Fir'aun. Walaupun itu pun Nabi Musa tidak sengaja, ya. Ya, karena itu terjadi perdebatan antara klan Firaun dengan Bani Israel, sehingga Nabi Musa memukul, fawakazahu Musa, ya, dipukul, ya, kata ahli tafsir nggak kenceng begini, dek, ya, tiba-tiba langsung. Pergilah kepada Nabi Isa, ya, mereka minta kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Ketika minta kepada Nabi Isa bilang, aku tidak punya syafaat, aku tidak bisa memintakan syafaat untuk kalian. Tapi Nabi Isa tidak bilang kenapa. Jadi Nabi Isa cuma diam, mintalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru umat berbondong-bondong meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah dan sujud kepada Allah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, angkat kepalamu, ya, irfa'tu syafa' was'al tu'tah, ya, angkat kepalamu dan mintalah syafaat, kau akan diberikan. La sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya. Umat yang akan mendapatkan syafaat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan syafaat itu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, bahkan umat-umat sebelumnya. Yang masuk surga pertama kali adalah Nabi. Umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi. Yang melintasi sirat pertama kali adalah umat Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahda alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, ini menunjukkan nikmat. Ya, jadi disebutkan nikmat-nikmat itu. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di dunia Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim, kita tahu. Beliau lahir, ya, ahli sejarah, ya, hampir mereka sepakat, ya, atau bisa dikatakan sepakat Nabi itu yatim. Artinya ketika lahir bapaknya udah nggak ada. Sudah tidak ada. Kemudian ketika 6 tahun, ya, ibunya juga menyusul. Kemudian ketika 8 tahun, kakeknya menyusul. Baru setelah itu diasuh oleh siapa? Oleh Abu Thalib pamannya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, jadi kalau ada anak-anak yatim, ya, itu ingat siapa? Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah SAW itu, ya, yatim. Yatim piatu malah. Sudah tidak ada ibunya. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi yatim itu adalah orang yang tidak punya bapak. Sampai kapan? Itu ya, kita bahas dulu di MUI, sempat lama kita bahasnya. Jadi kalau orang yang tidak punya bapak, pas santunan anak yatim saya datang. Santunan anak yatim saya, oh, saya kan anak yatim, ya, tapi bapak udah kepala 4. Yang penting bapak saya nggak ada, ya. Ya, umur 11 tahun, ya, hampir 12 kalau tidak salah, saya udah nggak punya bapak. Ya, dan uniknya ada dari perkataan salah satu fuqaha, ya, jadi anak yatim itu orang yang tidak punya bapak, ya, walau dia sampai tua, kalau dia tidak bisa mentasarruf dalam hartanya. Maksudnya gimana? Jadi dalam satu pendapat pengikut Abu Hanifah, jadi anak yatim itu bisa sampai balik, bahkan sampai tua. Kalau dia sendiri nggak bisa bagaimana belanja, bagaimana dia menggunakan uang.
Yang disebutkan walaupun udah punya jenggot, tapi kalau dia nggak bisa menggunakan uang, yatim. Karena nggak ada bapaknya. Kalau gitu nanti aneh pura-pura nggak bisa apa-apa. Oh, nanti santunan anak yatim umur 50. Ya, tapi ini disebut dengan apa? Ar-rushd. Ya. Jadi kalau orang sudah bisa dia mandiri atau menggunakan uangnya, maka yatim sudah hilang darinya. Ya. Kalau kita mungkin SMP atau SMA, atau sudah kerja, ini sudah dia tidak masuk kategori yatim lagi. Kata kalau menurut Abu Hanifah ditambahkan, kalau dia tidak bisa menggunakan uangnya, ya, belum bisa mandiri, ya, walau dia sudah berjenggot, dia masih yatim. Menurut pengikut Abu Hanifah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ini yang sempat viral beberapa tahun yang lalu ya. Wa wajadaka dhallan fahada, dan mendapatkanmu tersesat. Jadi dhallan di sini bukan kufur ya. Bukan kufur ya. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW kufur atau menyembah apa? Menyembah berhala, tidak mungkin. Ya, bahkan para sahabat saja sebagiannya tidak menyembah berhala. Mereka disebut dengan hunafa, ya, kaum yang lurus. Jadi wa wajadaka dhallan fahada, artinya apa? Artinya engkau ya, tidak mengetahui dari syariat. Engkau dhallan di sini artinya apa? Tidak mengetahui, bukan tersesat di jalan, bukan. Ya, ini yang arti yang pertama ya. Dhallan fahada, dua arti di sini, yaitu apa? Yaitu Nabi SAW tidak mengetahui syariat. Di mana tanpa syariat ini Rasul jauh dari bimbingan, itu maksudnya. Wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dan demikian pula kami wahyukan kepadamu ruham min amrina, ruh dari kami ya. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Engkau tidak pernah mengetahui kitab dan iman. Jadi yang dimaksud dhallan Rasulullah SAW jauh dari bimbingan. Kalau Rasul tidak diturunkan kepada syariat, ya tidak mungkin kita mengenal syariat. Itu maksudnya dhallan di sini ya. Jadi apa? Tidak tahu bimbingan, tidak tahu syariat itu. Bukan kufur, bukan menyembah berhala, bukan. Ya. Yang kedua yang disebutkan juga wajadaka dhallan fahada, yaitu tersesat di mana? Bukan tersesat di sini artinya di lorong-lorong gunung. Karena dulu Rasulullah SAW itu menghadapi kaum yang mereka sering perang, ya. Kalau lagi musim ini perang, Rasulullah SAW berlindung di mana? Di lorong-lorong gunung, lereng-lereng bukit ya. Wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatkan dalam keadaan ailan ya, tidak punya apa-apa, miskin ya. Kita nyebutnya apa? Miskin, fakiran ya, butuh ya. Fa'aghna, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu kaya melalui perantaran siapa? Melalui perantaraan Siti Khadijah. Siti Khadijah Al-Kubra. Jadi di sini wa wajadaka ailan fa'aghna, ulama tafsir menyebutkan ya, ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW terangkat ekonominya karena Rasulullah SAW menikah dengan saudagar Arab yang bernama Khadijah. Khadijah adalah istri Rasulullah SAW yang darinya Rasulullah punya anak. Hanya dari Khadijah. Ya, satu lagi dari Maria Qibtiyah, dan dia anaknya pun dalam sejarah disebut dengan Ummu Walad ya, karena Maria Qibtiyah ini adalah hadiah dari Raja Muqawqis Mesir. Khadijah. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Khadijah itu janda 2 kali. Janda 2 kali. Jadi sudah punya dari suaminya yang pertama punya 2 anak, dari suaminya yang setelahnya 2 anak, dan dari Rasulullah SAW anaknya banyak. Abdullah Al-Qasim ada, ya. Nah, ada Ibrahim, bukan Abdullah, Qasim, kemudian yang perempuan Kulsum, Uqayyah, Fatimah. Nah, ini semuanya adalah anak-anak Zainab ya. Nah, ini adalah anak-anak Rasulullah SAW. Jadi sangat besar cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah. Ya, hingga ketika Khadijah sudah tidak ada, Rasul di Madinah, ya, Rasulullah SAW itu sering ngasih apa? Ngasih makanan. Ya, ngasih makanan kepada siapa? Kepada kerabat Khadijah, dan Rasul sering menyebut Khadijah, ya. Maka Aisyah cemburu.
Ya, istri Nabi aja cemburu, ya. Apalagi yang bukan Nabi. Maka masalah cemburu itu hal yang biasa. Ya. Bagaimana Siti Sarah ketika tahu Nabi Ibrahim menikah dengan Siti siapa? Siti Hajar ya, sampai dia dibawa ke Mekah kan begitu, karena cemburu. Ya. Ya, maka kata Aisyah, engkau menyebutkan Khadijah cemburu ya. Yang disebutin Khadijah, kata Rasulullah apa? Innaha kanat ya. Khadijah itu pernah ada dalam hatiku dan ia menemaniku. Maka aku ya ingin menyambung kebaikan itu kepada kerabatnya. Sampai sebegitu besarnya cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah, walaupun Khadijah terpaut umur dengan Rasulullah SAW 15 tahun lebih tua, ya, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah melupakannya, bahkan ya ketika Khadijah sudah tiada. Beliau tetap menyambung silaturahim dan banyak memberikan makanan ataupun apapun yang diberikan kepada keluarga kerabat Khadijah. Wajadaka ailan fa'amna. Tentunya setelah Khadijah tiada, keadaan Rasulullah SAW berubah, jelas ya. Dan Rasulullah SAW walaupun di Mekah menikah dengan saudagar, bukan berarti Rasulullah SAW hidupnya foya-foya, ya, enggak, ya. Berlebihan seperti yang saya sampaikan. Justru ketika di Madinah, ketika Khadijah sudah tiada dan Rasulullah SAW memiliki banyak keluarga, Rasulullah SAW hidupnya prihatin, ya, sering tidak makan, ya kata Anas, Rasulullah SAW ya tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, ya, jadi 3 hari makan, sehari nggak makan, 3 hari makan. Kata Anas, Rasulullah SAW tidak pernah makan 3 hari dengan roti yang utuh. Bagaimana? Ya, kalau di kita 3 hari makan nasi, sehari nggak makan nasi. Makannya apa? Mie 4 porsi ya. Sama aja itu. Ente nggak makan hari ini? Enggak, Masya Allah, aneh ikutin Nabi. Beneran? Iya, cuman makan Indomie sih tadi 4 bungkus. Nah, ya, karena orang Indonesia kalau nggak makan nasi, nggak makan. Walaupun udah makan roti 5 biji, nggak makan. Yang makan itu namanya makan nasi. Ya, Rasul nggak pernah kenyang. Nah, kita kenyang sehari berapa kali? Pagi nasi uduk, ya, siang rendang, malam soto. Belum lagi kalau bangun malam lapar, di belakang nyari makanan. Rasulullah SAW ya makan, ya. Maksud Anas gimana? Karena Rasul dulu nggak punya apa? Rasul itu nggak punya alat bikin roti, ya. Kalau kita nggak punya magic jar buat bikin nasi, tuh. Ya. Jadi Rasulullah SAW nggak punya alat adonan itu, ya. Jadi beberapa hari rotinya mateng, ya. Beberapa hari lagi rotinya nggak mateng. Bingung ya? Ya. Terus saya di Maroko, saya baru ngerti gitu. Oh, karena ibu-ibu Maroko itu nggak pernah masak nasi. Makanya saya bilang harus ada nasi di sini. Oh, kita nggak makan nasi di sini ya, paling sebulan sekali. Wah, pokoknya setiap minggu nasi goreng ya, tapi nasi goreng ala Maroko ya. Jadi mereka apa? Di RT RW itu ya, mungkin di Jati Jajar itu ada namanya apa? Tungku RW. Jadi karena nggak punya oven, Rahmat, ayo panggil Rahmat, ya udah saya bawa di tempat di wadah, kasih tunggu, bayar 10.000 ya, nanti setelah 1 jam ambil. Tungku RW gede ya, jadi untuk manasin roti. Sampai begitu ya, prihatin. Oh, ibu punya oven nggak di rumah? Oh, ya kan. Ngapain ya pakai ke tunggu RW ya, nggak laku di sini. Itu ada itu tahun berapa? Tahun 2005 ya. Di pojok-pojok itu ada tungku besar, jadi kita masukin karena kita nggak punya tungku ya untuk manasin roti. Nanti 2 jam ambil. Jadi ini ada nggak gitu? Nggak ada. Jadi saya merasakan. Jadi beberapa hadis itu kadang nggak jelas kalau kita belum pernah kemana, ke negeri Arab gitu ya. Sebagaimana juga kata sahabat Rasulullah SAW, kalau diundang makan minyak, Rasul datang. Saya bilang makan minyak gimana itu ya? Baru saya tahu suatu hari, bahkan beberapa kali saya di Maroko nggak ada makanan. Akhirnya makan apa? Roti yang tadi ditunggu RW, kemudian dicocolin, dimasukkan ke minyak zaitun saja. Bisa nggak Pak? Bisa Ustaz. Tapi habis itu makan nasi uduk 2 porsi ya. Ya, kan begitu. Aneh sunnah nih, Masya Allah ya. Gimana sunnah? Ya aneh buka puasa setiap kali buka puasa di bulan Ramadan pakai 3 kurma, alhamdulillah. Ente sunnah. Tapi habis 3 itu aneh makan 3 piring ya.
3 piring cendol, 3 piring nasi uduk, 3 piring mie. Wah, itu kebanyakan. Jadi Rasul dulu memang buka dengan apa? Dengan 3 kurma. Itu emang kurma aja, Pak. Bukan 3 kurma, 3 es campur ya, 3 mie ya, 3 gorengan, belum lagi 3 porsi nasi ya. Jadi berlebihan. Wajadaka ailan fa'amna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits ya. Karena engkau yatim ya, kalau engkau mendapatkan anak yatim fala taqhar, jangan sewenang-wenang ya. Nah, ini. Jadi kalau kita melihat anak yatim, ya kita ingat Rasulullah SAW. Jangan sewenang-wenang kepada anak yatim, karena kalau kita sewenang-wenang kepada anak yatim itu sama ya, seperti kita memperlakukan ya Rasulullah SAW itu dengan tidak baik, karena Rasul dulu yatim. Jadi kita ingat Rasul dulu ya yatim. Jadi jangan sia-siakan anak yatim. Kata Rasulullah SAW, aku dengan orang yang menanggung yatim ya seperti ini di surga. Bukan kampanye nomor 2, bukan. Seperti ini di surga ya. Seperti jari telunjuk dan dari tengah. Ya, inilah dekatnya Rasulullah, dekatnya orang yang menyantuni yatim, ya, yang menanggungnya anak yatim, yang membantu anak yatim. Ya, di surga nanti kita dengan Rasul sangat dekat, karena kita membantu anak yatim. Wa masaila falatanhar, kalau datang orang minta-minta jangan kau hardik. Nah ini Pak, saya sering sampaikan Rasul itu melarang kita untuk minta, menjadi orang yang minta bentar-bentar minta. Tapi walaupun Rasul melarang umatnya untuk menjadi orang yang minta-minta, kalau ada orang yang minta-minta datang kepada Rasul, Rasul tidak pernah tolak. Oh, kamu sana jangan minta-minta. Enggak. Rasul mengajarkan umatnya untuk tidak menjadi itu orang yang minta-minta, kerja ya. Rasulullah, ya, engkau membawa ya, seikat dari kayu yang kau dapatkan di hutan atau dimanapun, kemudian engkau jual, itu lebih baik daripada engkau minta-minta. Iya, tapi Rasul tidak pernah menghardik orang yang datang kepadanya untuk minta-minta kasih. Nah kalau datang kepada kita ke orang minta-minta, kalau kita yakin kasih, kalau kita ragu ya udah jangan kasih. Ya, jangan kita hardik dia, ente minta-minta terus ya. Mana sih orang masih muda, sana-sana. Kalau kita nggak mau ngasih ya udah, jangan kita hardik ya. Kalau kita yakin dia butuh, kasih dia. Itulah akhlak Rasulullah SAW ya. Wa masaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang terakhir adalah tahaddus bin ni'mah. Jadi kalau kita punya nikmat, kita boleh tahaddus dan boleh. Tapi satu syaratnya ya, kata ulama, kita tidak boleh menjadi ujub. Ya, kalau kita khawatir ujub atau kita merasa wah ya, atau kita menjadi riya, lebih baik jangan. Ya. Gimana kabarmu bro? Alhamdulillah. Ya. Baru kemarin saya ngambil mobil dari showroom. Wah, ya. Ente gimana? Ya, mobil ente masih yang jadul ya, masih yang lama dari dulu. Jangan ya. Ya jadi kalau kita ujub atau beria atau bahkan merendahkan orang, lebih baik kita diam. Tapi kalau misalnya kita tahadus bin ni'mah, memang kita menampakkan ya, wabil khusus ada motivasi, itu nggak apa-apa. Ada motivasi. Tapi kalau membuat orang menjadi tersakiti hatinya, atau dia merasa wah iya ya si bapak itu mah paling kaya kayaknya di Jati Jajar, kayaknya setiap tahun ganti mobil ya, walaupun nggak tahu gantinya cash atau kredit gitu. Nah jadi tahadus bin ni'mah itu bagus ya, kalau kita terjaga dari ujub, dari riya, dan bisa motivasi orang ya. Gimana bro tadi pengajian? Alhamdulillah, tadi saya ikut kajian Ustadz itu, alhamdulillah, jadi orang termotivasi. Oh ya gimana, wah pokoknya semangat lah, jadi saya termotivasi, jadi saya dapat wawasan. Oh gitu, kalau gitu saya ikut, nggak apa-apa ya. Tahadus bin ni'mah ya, untuk memotivasi orang itu tidak apa-apa ya, tetapi kalau untuk riya atau untuk pamer ya, atau untuk menyakiti orang, itu tidak baik. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memahami isi yang kita kaji ya, dan kita bisa mengamalkannya. Jadi surat Ad-Duha ini walaupun pendek tapi padat sekali ya. Yang berkaitan tentang urgensi waktu, kemudian yang berkaitan tentang prioritas dunia atau akhirat. Ya. Prioritas kita akhirat. Dunia itu apa? Sekadarnya saja. Enggak kita lupakan, tapi sekadarnya. Apa yang kita punya dunia, ya, kita harus ada orientasi menuju akhirat. Jadi bukan hanya dunia untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Kemudian ini sejarah Rasulullah SAW, bagaimana dulu Rasulullah SAW ya, beliau yatim,
beliau tersesat di jalan-jalan dari gunung, ya. Beliau jauh dari syariat dalam arti tidak tahu syariat, kemudian Allah bimbing, dan kemudian bagaimana Rasulullah SAW yang dulunya fakiran, ya, tidak memiliki apa-apa, kemudian jadi kaya dan seterusnya, dan juga akhlak Rasulullah SAW, ya, kepada anak yatim dan kepada orang yang minta-minta. Ini semua sejarah Rasulullah SAW, ya, dan tahadus bin ni'mah itu disyariatkan selama kita terhindar dari riya dan ujub. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Insya Allah kita ketemu lagi tahun depan, ya. Ya kan? Tahun depan 2024, ya. Semoga kita dipanjangkan umur kita dalam ketaatan, ya, dan dalam ibadah, ya, dan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.